Kalau gue inget-inget sih, dulu gue orang yang bodoh banget. Gue dulu sempet mikir kalau apa yang gue perjuangin itu adalah suatu hal yang benar, yaitu gue perjuangin lo, perjuangin hubungan, berharap kalau gue akan dapat perasaan lo dan milikin lo. Gue gak nyesel kok kalau dulu gue pernah sayang sama lo. Gue juga gak pernah nyesel kalau dulu gue pernah baik sama lo. Gue seneng ngelakuin hal yang lo larang ataupun hal yang lo mau. Itu semua ya demi lo. Cuman gue baru ngerti kalau ternyata gue punya pengalaman dengan lo itu gue anggap sebagai pengalaman yang menyenangkan sekaligus menyakitkan. Ngomongin perasaan, gue setuju banget kalau perasaan itu adalah pemberian Tuhan. Kalau perasaan itu semua dimiliki oleh manusia. Terlebih gue dulu juga buat lo itu sebagai dunia gue. Dan gue cuman mikir bertahannya gue dengan hubungan dan bertahannya gue dengan kesakitan-kesakitan yang terjadi dalam hubungan itu adalah suatu ketulusan. Pada akhirnya juga ternyata kita gak sama-sama. Dan pemikiran gue itu salah tentang ketulusan itu apa. Gue dulu takut banget dan selalu mikir kalau gimana ya kalau misalnya gue putus sama lo. Gimana ya kalau misalnya hubungan kita berakhir. Terus kalau lo udah nyaman sama orang dan nemuin orang baru gimana ya? Gimana dengan gue? Gue gak bisa jalanin hari-hari itu tanpa lo dan gue masih takut kehilangan lo. Gue rela meluk kaki lo agar lo gak pergi daripada meluk diri lo. Yang gue lakuin adalah hal kebodohan yang berharap kalau lo akan berubah dan gak nyakitin gue lagi. Sesayang itu entah, aku gak tahu apakah dulu itu gue sayang sama lo atau mungkin hanya obsesi semata, gue gak tahu. Toh akhirnya juga kita saling pisah sekarang. Hal yang gue takutin juga terjadi juga kan. Kita akhirnya sama-sama gak saling peduli lagi, saling asing. Gue cuma mau bilang gue bukan yang dulu yang selalu prioritasin lo daripada diri gue sendiri. Prioritasin hal-hal yang lo mau itu demi lo. Miris ya. Ya miris lah. Teman-teman gue juga bilang, kenapa lo masih bertahan sih sama orang yang selalu nyakitin lo? Gue juga mikir, kenapa semakin disakiti kita semakin sayang dan susah untuk mengambil keputusan untuk bisa aja. Ketakutan itu yang buat gue gak bisa bergerak dan terus stuck dengan keadaan dimana gue harus bertahan dengan kesakitan. Agar apa? Agar lo gak ninggalin gue. Tapi gue baru ngerti sih, ternyata Tuhan itu baik banget.
Tuhan itu selalu nunjukin jalan dimana kita itu harus terus bergerak dan terus belajar dari kesalahan-kesalahan kemarin. Gue gak sayang sama diri gue dulu, gue gak perhatiin dan gue gak care sama diri gue. Gue selalu mentingin lo daripada diri gue sendiri. Padahal sebenarnya kebahagiaan itu gak selalunya harus sama-sama lo. Gue baru tahu juga ternyata gue itu orang yang merdeka, bebas. Gue bisa lakuin hal yang gue takutin sekalipun dan tidak terjadi apa-apa. Gue mau kasih tahu kalau gue juga bukan seperti orang yang dulu. Rindu ya, kadang rindu bertengkar, rindu ketemu, rindu saling menyapa. Terus kalau gue mau cari lo lagi, di mana ya? Apakah sama orang lain? Kayaknya enggak deh. Gue enggak munafik dan naif kalau sebelum perpisahan juga lo selalu buat gue seneng dan bahagia. Gue save momen-momen yang menurut gue itu adalah memori yang harus gue simpen. Kalau gue pernah ngejalani itu dan seseneng itu sama-sama lo. Gue sekarang orang yang berani kok. Gue berani bilang kalau gue udah berani ngambil keputusan. Gue udah berani terjun dan masuk dalam ketakutan-ketakutan yang selama ini nahan gue untuk melepas orang yang selalu nyakitin gue. Sebenarnya boleh gak sih jahat sama mantan? Kalau dipikir juga semua yang gue tahu juga dari keburukan lo itu sebagai aib juga sih untuk lo sendiri. Ya karena gue orang yang beretika, kayaknya cukup gue simpen sendiri dan nyeritain aja sih yang baik-baik sama orang. Walaupun lo selalunya ngeritik gue dan lo keluar sebagai orang yang paling disakiti. Ya iyalah, lo ceritanya kayak gitu dan sekarang gue adalah dicap sebagai orang yang nyakitin lo. Gak apa-apa, gue udah bisa lepas dari diri gue yang kayak dulu juga udah bersyukur. Karena sejatinya juga kalau mau bertahan, ya sebenarnya gue gak bisa juga. Sebenarnya sih lucu juga sih, hidup itu kadang bercanda. Kemarin kita dikasih seneng, sekarang kita dikasih kekecewaan, terus sekarang dikasih penyesalan, besoknya lagi gue gak tahu apa. Rasanya juga pengen ngelawan, cuman ya udahlah. Ternyata semua itu adalah ya pelajaran kita untuk bisa naklukin masalah-masalah yang terjadi sama kita. Gue juga berharap gue jadi orang yang konsisten untuk lebih memikirkan diri gue sendiri daripada mentingin orang lain. Gak apa-apa kok, gak apa-apa dibilang egois. Karena kalau soal kesehatan psikis gue dan soal perasaan, gue orang yang egois. Gue gak mau kayak dulu lagi yang dibuat jadi seolah-olah gue yang terobsesi sama orang dan seolah-olah gue yang gak bisa lepas sama orang. Enggak. Itu karena perasaan yang gue rasain juga lagi bimbang antara mau ninggalin karena disakitin terus, tapi gak bisa karena selalu ingat juga hal-hal yang romantis maupun hal-hal yang indah sama dia.
gue stuck dan gak bisa ngapa-ngapain. Dan gue juga tahu kok kalau itu biasa terjadi sama kalian. Jadi pesan gue untuk kalian, lebih pentingin diri sendiri. Gak apa-apa dibilang egois. Sekalipun egois, kalian masih bisa menyelamatkan hidup lo. Sekali lagi, kita gak tahu kita dikasih apa ke depan. Yang bisa kita lakuin adalah ngadepinnya dengan diri sendiri. Bullshit lah, mau sama-sama ngadepin masalah, enggak. Padahal ya, yang bilang sama-sama itu ya sebenarnya biasanya malah bikin masalah sendiri dalam hidup kita. Udah cukup gue dikritik dulu, udah cukup gue dihina dulu. Sekarang gue mau ngebuktiin sama mereka kalau gue udah gak akan stuck lagi sama masalah-masalah yang ngebuat diri gue itu mundur, malah gak maju. Gue mau jalan terus dengan prinsip gue sekarang. Gue gak bersalah kok. Karena sebelum memutuskan untuk pisah dan gak sama-sama lo lagi, perjuangan-perjuangan juga yang gue lakuin gak sedikit. Gue gak nuntut, hanya saja itu nguatin gue kalau gue gak langsung milih cara ini dan ngerubah total jalan pikiran gue. Sekarang gue tahu gue mau kemana. Gue akan ngawali hidup gue dengan mencintai diri gue sendiri. Terima kasih untuk lo yang kemarin buat senyum. Dan makasih juga untuk sakit-sakitnya, karena gue udah bisa belajar dari situ. So, itu aja sih yang gue mau cerita. Semangat ya untuk kalian yang sedang berjuang. Selamat mendengarkan.